Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Gubernur, pengurus masjid, ketua majelis ulama, para ulama, asatidz, hadirin, hadirat sekalian. Alhamdulillah kita sudah berpuasa 12 hari. Puasa itu banyak hikmah, banyak manfaat. Tetapi yang paling utama seperti dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Kalau diringkaskan ayat itu, bunyinya adalah katabtu alaikumus siyam litakunu minal muttaqin. Saya wajibkan kamu puasa supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus jadi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa itu orang yang mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang yaf'alu ma qala Allahu if'al, mengerjakan yang Allah katakan kerjakan, wala yaf'alu ma qala Allahu la taf'al, dan tidak mengerjakan apa yang Allah katakan jangan mengerjakan. Artinya orang yang muttaqin itu orang yang berjalan di atas jalan Allah, berjalan di atas manhajin rabbaniin, di atas manhaj rabbani, jalan Tuhan, yang berjalan di atas manhajin qur'aniyin, yaitu jalan Al-Quran. Karena memang orang yang bertakwa itulah yang amalnya diterima. Allah menyatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalnya orang yang bertakwa. Artinya yang tidak bertakwa itu ya tidak diterima oleh Allah. Karena itulah khatib tiap Jumat selalu memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya wasiatkan takwa Allah tiap Jumat itu. Karena memang kita itu goalnya adalah menjadi orang. Allah juga menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu orang yang bertakwa. Apa hubungannya takwa dengan puasa ini? Sangat terkait. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Orang yang mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa memenuhi panggilan Allah itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa innama kana al-'abdu mujiban min ghairi tawaqqufin 'inda zawali awsafihil munaqidati li'ubudiyyatihi. Hamba itu dia akan memenuhi panggilan Allah. Nida'al mujiban, mujiban li nida'il haq, memenuhi panggilan Allah min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda-nunda. Langsung mana panggilan Allah sesuai dengan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu kalau dipanggil Allah, innama kana qaulul mu'minina idza du'a ila Allah li rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau dipanggil pada Allah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, jawabnya hanya satu saja, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah sebabnya Imam Ibnu Athaillah mengatakan,
ukhruj min awsafi basyariyatika an wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu. Sifat manusia seperti apa? An wasfin munaqidin li'ubudiyatika, yaitu sifat yang bisa menghalangi penghambaanmu. Jadi di dalam manusia ada dua sifat. Sifat yang baik, positif, ada sifat yang tidak baik. Kita yang harus keluar dari sini, ketidakbaikan itu. Kalau itu bisa kita keluar, kata Imam Ibnu Athaillah, supaya apa? Litakunu linida'il haqqi mujiban, supaya kamu bisa memenuhi panggilan hak, panggilan Allah, wa min hadratihi qariban, dan dekat kepada Allah, dari hadrat Allah. Nah, untuk bisa kita keluar itu, maka kita harus melakukan latihan, training, dan itulah kita latihan di dalam bulan Ramadan ini untuk bisa mengendalikan kita itu sifat-sifat yang tidak baik. Sifat serakah, sifat-sifat takbur, sifat-sifat yang buruk-buruk itu. Untuk utamanya adalah kita dalam puasa itu mengendalikan dari nafsu perut dan nafsu syahwat di siang hari. Ya. Kenapa? Karena kalau kita itu pecinta sesuatu, itu cintanya luar biasa, itu sulit meninggalkannya. Dan katanya raghbatul mat'um wal mankuh, cinta makan dan cinta syahwat itu yang paling besar. Asyaddu. Manusia ini ingin untuk makan dan melaksanakan syahwatnya, itu yang paling besar, yang paling sulit. Dan meninggalkan itu, mengendalikan itu paling sulit. Karena itu kalau kita bisa mengendalikan dua hal ini kata ulama, itu kita akan bisa mengendalikan yang lain-lainnya. Yang lain itu gampang. Kalau ini al-mat'um wal mankuh, yaitu makanan dan perut ini. Itulah sebabnya di bulan Ramadan itu yang dilatih itu kita tidak makan, tidak boleh berhubungan. Artinya apa? Kalau puasa kita tidak membawa kita menjadi orang yang bisa, yang bertakwa kepada Allah, artinya puasa kita itu tidak berhasil. Puasa kita itu seperti kata Rasulullah, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Kalau tidak merubah kita menjadi orang yang muttaqin, puasa kita itu hanya lapar dan haus, tidak mencapai tujuannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, suasana Ramadan ini harus kita terus bawa sampai ke luar Ramadan. Jadi luar Ramadan itu harus kita bangun seperti bulan Ramadan. Sholatnya, kemudian kita puasanya, paling tidak Senin Kemisnya. Itu kita bawa ke, karena bukan hanya untuk semata-mata kita di bulan Ramadan, baik sesudah Ramadan sepertinya kita lepas lagi. Tetapi kita harus, barangkali itu yang saya kira yang kita pentingkan. Ramadan kali ini harus merubah kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, minal muttaqin, ya, mengendalikan diri untuk berbuat tidak baik. Karena orang Muslim itu memang tidak boleh menyakiti orang lain itu. Al Muslim man saliman nas min yadihi wa lisanih. Orang Islam itu orang yang orang itu selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya ini. Jadi lidahnya tidak mengumpat orang, memaki orang, kemudian tidak
dan tangannya. Nah, dulu tangan itu diartikan memukul, menampar. Tapi sekarang ini tangan itu ada yang lebih dari memukul dan menampar. Bermedsos itu, ternyata itu tangannya itu bermedsos ini kemudian dampaknya kalau dia mengeluarkan hal-hal yang buruk, kalau dengan lisan itu hanya berapa meter saja, hanya berapa meter dampaknya. Tapi kalau tangan ini melalui medsos itu bukan nasional, itu bisa juga dibaca oleh orang-orang di luar negeri. Jadi hadis ini kalau sekarang disesuaikan tuh min yadihi walisanihi, yaitu orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Nah, jadi tangan lebih berbahaya dari lidahnya ternyata. Mudah-mudahan setelah Ramadan tangan kita tidak jahil lagi, tidak lagi merusak orang lagi. Ya. Berkali itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.